Apaan dapat merahasiakan? Masa kalian kembali hamba tidak bisa merahasiakan? Apa? Hei, pada malam hari ini, apakah kamu dapat terima atau tidak? Ya begitu Kiai. Tapi saya itu tidak punya hati Kiai. Saya itu tidak punya hati. Bagaimana? Dari itu saya sengaja mendengarkan pembicaraan Kiai. Karena saya tahu akibat pertarungan itu Kiai terluka, bukan? Oh, karena Kiai yang bodoh. Apa yang diinginkan? Biasanya Jambrong ini selalu tiba-tiba muncul gitu. Tapi kalau hari ini nggak muncul nih beliau. Aduh, nanti kemana? Gimana Pak Kiai? Kenapa nggak muncul juga Jambrong pada malam hari ini? Ya, selama saya bertapa, apakah dia ada menyerang saudara? Ada Pak Kiai. Memang selama saya bertapa, saya tidak bisa lagi mendeteksi kekuatan dia. Sepertinya dia semakin bertambah saja ilmu dia. Benar. Dan kemarin tuh saya sempat juga memergokin beliau meritualkan gadis desa. Tapi alhamdulillahnya saya dapat menggagalkan itu semua dengan kakanda Pak Kiai, yaitu Kiai yang bersorban kuning. Dengan guru saya. Iya. Kami dapat menggagalkan itu semua alhamdulillah. Beliau langsung ingin membantu saya. Iya benar Pak Kiai. Dan kemarin juga sukmanya saya berjumpa dengan Sukma Mbak Gento. Ya, Yang mana sukmanya itu ingin sekali kembali ke Padepokan. benar. Tinggal beberapa meter lagi kita sampai Padepokan. Beliau terjatuh dan terus menghilang. Katanya memang beliau itu raganya itu memakai batasan waktu untuk menampakkan diri. Benar. Memang raga Surugento ini mempunyai batasan sendiri. Makanya saya sulit untuk menahannya ini gimana. Makanya saya tugaskan untuk cepat-cepat mengambilkan ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Kiai? Dia ada di sini, Siapa itu? Jambrong. Astagfirullahaladzim. Tapi di mana? Dari tadi dia sudah mengintai kita. Allah Akbar. Di mana beliau? Jambrong. Hah? Apakah itu? Allah Akbar. Ternyata benar. Kamu menguping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Ya, apa kabar kamu Kiai? kabar saya sehat-sehat. Kamu cukup luar biasa Kiai. Kamu masih hidup. Alhamdulillah, karena Allah ingin memberkati saya, makanya saya masih tetap hidup. Kiai. Apakah kamu masih tetap bersikeras untuk mengambil raga ini lagi? Kan sudah saya katakan, Jambrong, sampai nyawa pun taruhannya, saya akan tetap ingin mengambil raga Surugento. Jikalau aku tidak mau, bagaimana Kiai? Tidak ada jalan pilihan lain, Jambrong, kecuali saya menarik paksanya.
Oh, Karena sebentar lagi saya akan menemukan penawar untuk mengeluarkanmu dari situ. penawar. Kamu pikir ini sayur keasinan? Kamu kasih penawar supaya tidak asin. Kiai. Pada malam hari ini aku tidak ingin bertarung denganmu. Karena aku tidak ada nafsu untuk bertarung denganmu, Kiai. Kenapa, Jaksa? Ya, karena sepertinya ada kekuatan baru yang akan hadir. Jadi untuk apa aku bertarung? Kemungkinan kamu itu takut, Jambrong. Saya tahu itu semua, Jambrong. Saya tahu. Bagus kalau kamu tahu. Dalam pertapaan saya pun saya melihatnya, Jambrong. Kamu mempunyai kekuatan yang baru. Tapi saya tidak akan pernah gentar untuk menghadapimu, Jambrong. Benarkah itu? Ya, Tidak gentar, saya tidak akan pernah gentar. tapi ingat saya akan menggentarkan kalian. Silahkan, Jambrong. Kiai. Oh iya, satu aku beritahu kepadamu, Kiai. Aku baru saja menemukan seorang kiai yang memakai jubah, tapi saya itu tidak kenal. Dia tetap menanyakan tentang padepokan Sendang Sejahtera. Apakah ini kiai yang berjubah merah maron kemarin ya, sahabat ya? Dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi memang saya akui, karena saya tidak kenal apa tujuan beliau itu, saya tidak mau ikut campur. Lantas, apa hubungannya dengan saya? Barangkali itu adalah sahabat. Dia berkata kepada saya, dia itu diutus oleh para kesatria padepokan, katanya. Tapi beliau itu tidak dijemput. Beliau itu kesasar di hutan ini. Kamu jangan mengada-ngada. Saya tidak mengada, Kiai. Saya tidak mengada. Kalian nanti pasti berjumpa dengan dia. Tapi saya merasakan kekuatan Kiai itu sangat luar biasa. Apakah putih tidak ada? Kemarin saya ada jumpa dengan Pak Kiai. Tuh, kamu bertemu dengan dia? Iya. Ternyata saya pikir saya saja bertemu dengan dia. Saya tidak menanyakan dia itu berasal dari mana, tapi kekuatannya sangat luar biasa, Kiai. Saya juga belum tahu beliau itu berasal dari mana. Beliau itu ada musafir Iya, yang pengen katanya berkunjung ke padepokan. betul. Tapi saya merasakan mungkin dia itu orang baik, Kiai. Apakah kamu bisa merasakan baik tidaknya? Oh, saya bisa, Kiai. Saya sangat bisa merasakan kekuatan yang baik atau jahat, Kiai. Nah, kalau begitu, kamu tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Benar. Sekarang saya tanya ke kamu, Chandra. Iya, silakan. Kamu tahu Raga Surabento itu orangnya baik. Benar. Dan arwahmu itu Jahat. lantas jahat atau baiknya kamu sudah tahu itu semua kan? Sudah tahu. Apakah pantas Raga yang seorang yang baik memasukkan Raga yang jahat? Oh, sangat pantas, Kiai. Sangat pantas. Karena orang yang baik itu imannya semakin tebal, maka semakin berat cobaan. Itulah saya pilih raganya. Apakah kamu tidak pernah berpikir, Jambrong? Aku selalu berpikir, Pak Kiai. Selalu berpikir setiap Kamu itu apa yang berpikir hanya untukmu sendiri, Jambrong. Tidak memikirkan ragamu yang kamu tempati itu, Jambrong. Untuk apa aku berpikir dengan raga ini? Yang penting sekarang aku sudah menguasai raga ini.
Jadi biarkanlah aku bebas dengan raga ini. Jadi biarkanlah aku melakukan apa saja dengan raga ini. Bagaimana Kiai? Saya tidak akan pernah membiarkan itu semua, Jambrong. Oh, sudah Kiai. Jangan terpancing emosi dengan pembicaraanku. Saya tidak pernah terpancing emosi denganmu, Jambrong. Karena saya tahu sifatmu itu gimana. Sifatku kan baik. Sifatmu baik dan Ya. ada maunya. Tidak Kiai. Aku itu ingin berubah Kiai. Tapi aku sayang meninggalkan raga ini. Biarkan raga ini bersamaku. Jangan percaya Pak Kiai, beliau itu busuk. Baik. Kamu itu bicara tobat hanya di ujung bibirmu, tapi di dalam hatimu tidak ada. Saya bukan mau tobat Kiai. Tapi saya itu ingin merubah diri saya. Merubah diri bagaimana, Jambrong? Merubah diri saya itu ingin menjadi orang-orang seperti kalian yang baik. Tapi menggunakan raga ini. Bagaimana? Pak Tidak Kiai bisa pasti setuju. seperti itu, Jambrong. Raga ini mempunyai sukmasnya sendiri, Jambrong. Biarkan. Biarkan Sukma dia itu mencari raga yang lain. Tapi tidak mungkin. Sukma itu tidak akan bisa masuk ke raga orang lain kalau bukan seperti orang seperti kami ataupun iblis seperti kami. Kamu tahu itu jalannya kemana. Lantas, apalagi yang kamu tunggu? Yang saya tunggu, boleh tidak aku berubah untuk menjadi yang baik? Saya tidak pernah melarangmu ingin berubah. Bagus. Tapi keluarlah kamu dari raga itu. Oh, Kiai, kalau saya keluar dari raga ini, saya tidak akan menjadi yang baik. Dengan raga inilah saya menggunakan raga ini agar saya itu bisa baik, meminta ampun kepada Kiai. Jambrong, tempatmu itu bukan di sini, Jambrong. Lalu di mana Kiai? Beritahu tempatku itu di mana? Kamu jangan berpura-pura bodoh, Jambrong. Kamu itu tahu tempatmu itu di mana. Oh, Ini bukan tempatmu. justru inilah tempatku Kiai. Sana tempatmu di Jamban sana. Tempatmu bukan di sini, Jambrong. Kalau kamu ingin berbuat baik, ini bukan tempatmu. Loh, aku ingin berbuat baik kepada manusia, Kiai. Bagaimana? Masa seorang Kiai ketika saya itu mau berubah tidak diizinkan? Saya mengizinkan, tapi dilihat di mana posisimu, di mana tempatmu, Jambrong. Ini alam manusia, bukan alammu, Jambrong. Tapi saya itu Kamu itu sudah berbeda. berbeda. Berbeda, Kiai. Ya, Berbeda dari mana? Lihat wujudku. Seperti ini. wujudmu bukan yang asli seperti ini, Jambrong. Karena kamu hanya memakai raja itu. Saya tahu Kiai dan Mas Rirpan ini dapat melihat wujud asliku. Tapi para sedulur kalian tidak mengetahui wujud asliku seperti apa. Kiai, Mereka bisa kamu bodoh, tapi saya tidak bisa, Jambrong. saya tidak pernah membodohi, tapi mereka saja yang bodoh. Itu semua karena ulahmu juga, Jambrong. Tidak. Aku tidak pernah menyesatkan. Kadang manusia itu yang salah menggunakan, meminta pada sesuatu. Disitulah kami masuk. Karena mereka mempercayai benda yang mati. Kami iblis sangat suka dipuja, apalagi diberi sesajen. Meminta sesuatu, kami sangat suka. Hentikanlah itu semua, Jambrong. Tidak ada gunanya untukmu. Bagaimana kami menghentikan Pak Kiai? Manusia sekarang sudah hampir rata salah jalan. Dan ketahuilah Kiai, mereka itu sesat, bukan kami yang membuat. Mereka yang tidak pernah berpikir meminta kepada pohon. Pernahkah sejarahnya pohon Mereka itu selalu mengabulkan? berpikir, Jambrong, tapi kalian selalu mempengaruhi mereka. Kamu sering dikasih sesajen? Iya. Kamu sering disuguhi? Iya. Berapa keluar malam ini? Kurang aja. Sekali-sekali kita lecet terus Pak Kiai. Mas, Kamu berarti suka
meminta sesajen di pohon-pohon kayu. Perlu. Sebenarnya kami kalau tidak dipuja, Kiai, kami tidak akan merajalela seperti ini. Benar, kalian tidak dipuja, tapi kalian selalu memaksa mereka untuk datang. Tidak, Kiai. Mereka saja yang datang. Ketika ada pohon besar yang dikatakan angker, di situ banyak orang meminta ini jikalau dikabulkan nanti. Kalau saya tidak ada beri ajakan ini. darimu, mereka tidak akan pergi. Itu semua ajakanmu. Karena apa, Kiai? Karena mereka itu mempercayai bahwasannya di situ bisa mengabulkan. Padahal bukan. Mereka saja yang bodoh. Tidak pernah berpikir dengan ini, Kiai. Itulah ciri-ciri kami untuk menyesatkan orang yang tidak pernah berpikir. Lakuanmu sudah terlewat batas, Jambrong. Saya bukan tidak ada batas, Kiai. Tapi manusia yang ingin mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui. Tuhan dapat merahasiakan. Masa kalian sebagai hamba yang tidak bisa merahasiakan? Apa? Kiai, pada malam hari ini aku hanya ingin curhat dengan Kiai. Apakah aku jikalau bertobat diterima atau tidak? Kalau tobatmu itu cuma di depan bibirmu saja, sama saja tidak bisa, Jambrong. Tobat itu harus dalam hatimu, tidak hanya dengan omongan. Dalam hati. Tobat itu harus melalui dalam hati. Iya begitu, Kiai. Benar. Tapi saya itu tidak punya hati, Kiai. Saya itu tidak punya hati. Jadi bagaimana saya untuk bertobat? Dari itu saya sengaja mendengarkan pembicaraan Kiai. Karena saya tahu akibat pertarungan itu Kiai terluka, bukan? Itu karena ulahmu juga. Oh tidak, Kiai. Karena Kiai yang bodoh, tidak mau mengikut apa yang kuinginkan. Saya tidak pernah bodoh. Saya tahu. Bagus-bagus mulutmu itu. Kiai, seandainya kamu mau menuruti apa yang kuinginkan, Kiai, kita tidak mungkin bertempur seperti ini. Saya tidak mau ribut dengan Kiai, tidak mau bertempur dengan Kiai. Bagaimana? Siapa pun tidak ingin bertempur. Karena saya tahu di dalam Islam tidak boleh seperti itu, Jambrong. Apa ini? Kiai. Sudah, Kiai. Ajarkan saya itu untuk menjadi orang yang baik dengan raga ini. Tapi satu, saya tidak mau pergi dari raga ini. Bagaimana? Tidak bisa seperti itu, Jambrong. Kenapa? Karena raga itu punya sukma sendiri, Jambrong. Biarkan dia berkembang. Bukankah sukma itu ada bersama kalian juga? Yang sekarang terletak di Gua Gendam, bukan? Bukan begitu? Benar. Ya sudah. Tapi sukma itu selalu menantikan raganya kembali. Saya tahu. Sukma mereka itu dijaga. Tapi Kiai, saya itu pengen berubah. Saya itu pengen seperti kalian, menjadi orang yang baik. Saya tidak akan bakal percaya begitu saja dengan omonganmu, Jambrong. Kenapa, Kiai? Karena omonganmu itu tidak ada gunanya bagi saya. Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya dapat menerima seseorang yang ingin benar-benar bertobat. Benar. Tapi kenapa saya ingin berubah tidak diterima? Tapi dirimu itu beda, Jambrong. Kiai, ya memang aku berbeda. Aku tampan dengan mempunyai raga ini, bukan begitu? Kiai, Kamu Kiai. pasti tahu Jambrong, raga ini mempunyai keluarga. Saya tidak peduli. Kamu saya tidak peduli dengan raga ini. Bagaimana kamu bisa mempedulikan ini, membantu manusia? Saya itu peduli dengan raga ini. Saya itu tidak peduli dengan omongan Pak Kiai. Saya itu mementingkan raga ini. Gimana ya Pak Kiai?
Tuh. Kayak celotehannya. Kenapa kamu yang marah, anak muda? Kalau nggak suka pergi aja, nggak usah banyak cerita kau. Bikin sumber kamu. Biarkan saja dia saudara. Pukuli pula kau. Seorang kiai saja dapat menyabar. Kenapa kamu tidak sabar? Itulah ciri-ciri sifat setan. Kau setannya tahu kau. Iya, memang saya ada di sini. Memang. Tapi bukan saya mengendalikan kamu. Kamu yang mengendalikan dirimu sendiri. Hawamu itu buat hawayu. Dirimu. Jadi dengan kehadiranku ini, suasana jadi panas. Maksudmu begitu, Kiai? Udah Pak Kiai, kita tinggal aja lah. Gak penting kali ngurusi binatang satu nih. Pak Kiai, berpikir dulu Pak Kiai. Saya itu ingin berubah. Saya ingin menjadi orang yang baik seperti kalian. Sekarang gini, saya kasih pilihan kamu. Apa? Kalau memang kamu pengen benar-benar berubah, niat baik, silakan datang ke Padepokan. Oh, Kita tidak perlu kemari. Betul Pak Kiai? Nah, Datang aja ke Padepokan. apakah kamu siap itu? mungkin untuk saat ini saya belum siap. Iya, karena kau nggak berani, tahu kan? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah takut pada padepokan. Tapi saya hanya berpikir, para semua kesatria itu pasti akan benci melihat saya. Tidak. Di sana tidak ada yang membencimu. Apalagi ragamu. Tinggal bilang kamu takut, nggak masalah sama kamu. Dari situ sudah kelihatan. Karena kamu tuh tahu pagar Padepokan itu seperti apa. Ya, saya itu mau ditaubarkan atau berubah di sini, bukan di padepokan. Tidak di sini tempat yang bagus, Jambrong. Di sini bagus, bersatu dengan alam. Nggak perlu. Persetan di sini. Ya, di sini banyak teman-teman saya. Sudah kita tinggalkan saja Pak Kiai. Nggak penting. Terima kasih Pak Kiai. Celotehan dia nih, celotehan jamur krokot. Sampai berjumpa lagi Pak Kiai. Hmm. Tapi aku akan selalu mencari Pak Kiai. Perlu. Dan aku akan selalu mengintai kalian. Kamu yang bakal saya buat nggak buat tenang. Saya akan terus mencarimu juga, Jambrong. Karena selama raga itu masih berada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Terutama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan nikmat iman jasmani maupun rohani. Tak luput pula salawat beranyakan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sampai hari ini kita masih diberikan juga oleh Allah nikmat iman, dan berupa rasa syukur yang tidak pernah habis. Ini netizen kemana semua nih? Gambar dan suara apakah sudah bagus? Coba dicek dulu. Gambar sama suara saya apakah sudah jelas? Coba di gambar sama suara apakah sudah jelas? Bagus, oke Master. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, ini sebelum saya kasih tahu kabar buruk dari saya. Sebelum saya kasih tahu kabar buruk dari saya nih, kita salawatan dulu ya. Karena saya dari tadi merasakan merinding dan tidak enak karena ini saya nggak tahu ada di mana. Nanti saya ceritain kronologinya. Kalian tunggu cerita kronologinya gimana. Ini saya udah bawa safety sih tadi dari rumah. Bawa tenda juga, HT, ada kamera dan beberapa perlengkapan juga. Baik. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sholawat, sallu alaihi, salam, sholawat, sallu ala
karimun habibana ya sayyidina ulidal habibu wa qaduhu mutawaridu ulidal habibu wa qaduhu mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wan nuru min wajanatihi yatawaqadu. Alhamdulillah, salawat dan teruslah bersalawat dimanapun kalian berada. Kita agung-agung salawat dan jangan pernah kalian tinggalkan salawat. Ini mau kemana Master bawa tenda? Mungkin ada yang belum tahu ya, yang belum nonton live saya tadi sore. Soalnya saya mau pergi ke Jawa, saya sudah dapat perintah juga dan dapat izin juga untuk pergi ke Jawa. Ternyata saya pas mau pergi ke Jawa kan saya pesan ojek online tuh. Mungkin netizen yang nonton live sore tadi sore, kalian pasti tahu tuh saya pesan ojek online. Saya pesan ojek online, lalu saya itu dibawa ke sini, yang mana ini semua hutan. Kalau kalian mau lihat nih, ini saya di hutan. Makanya saya aneh nih, saya bingung. Aduh, nggak fokusnya. Nah, ini saya nggak tahu saya ada di hutan mana. Intinya saya tadi alhamdulillah saya sudah sedia. Saya bawa HT, saya bawa kamera dan bawa tenda, bawa perlengkapan lainnya juga nih di tas. Cuman masalahnya saya itu kok nggak bisa nelpon yang lain ya. Saya nggak bisa ngubungi yang lain. Saya malah bisa live doang. Buka sosial media nggak bisa, mau chat yang lain ataupun DM yang lain nggak bisa. Masalahnya ini udah malam sekali. Ini aja saya pakai lampunya tenda loh. Saya pakai lampu tenda ini. Penerangan saya. Pulang lagi saja ke Padepokan masalahnya saya kalau tahu pulang lagi saya pakak pulang. Ini saya nggak tahu nih. Tadi saya banyak, aduh. Di alam goib mah nggak mungkin mah di alam goib mah. Kita sambil pasang tenda dulu ya. Netizen temani saya ya. Yang ada di channel ini tolong temani saya karena saya sendirian di sini, saya nggak tahu harus kemana. Karena saya juga nggak tahu ini di mana. Tolong ya, temani saya. Sabar, ini saya sambil buka. Jadi saya itu dibawa sampai saya tuh awal-awalnya tuh aneh. Saya pikir ini jalan ataupun jalan ini ya, jalan pintas untuk ke bandara ataupun kemana gitu. Saya kira ke kota. Ternyata saya malah dibawa blusuk ke tengah hutan dan saya langsung dicampakkan. Baju saya yang tadi sore biru itu kotor di dalam tas. Parah sih netizen, saya nggak tahu ini di mana ya. Intinya ini sepertinya di tengah hutan tapi kita nggak tahu. Kita akan buka tendanya dulu. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Orang kok nyalakan orang terus. Iya tuh. Salahmu sendiri, kenapa bisa disesatkan? Kok ya saya nggak tahu karena saya kan nggak tahu jalan sini. Karena saya juga bukan warga asli sini. Saya bukan warga asli sini. Saya itu dibawa oleh salah satu orang naik motor. Tapi saya disesatkan ke sini. Saya bilang ke bandara, mana uang udah saya kasih lagi. Pasar dibawa siapa? Saya nggak tahu, tadi saya kan pesan.
Tolong carikan saya ojek, saya mau ke bandara gitu. Ada sih tadi saya jumpa, cuman saya nggak terlalu peduli gitu. Ini saya syukur aja saya bawa tenda ya, bener netizen, syukur saya saja bawa tenda. Kalau saya nggak bawa tenda, wah, noh, kalian ada yang lihat? Ada anjing situ tadi. Sini banyak anjing liar netizen. Sini mah. Kaget juga saya tadi mah. Ini nggak apa-apa dah. Korek saya tadi mana? Oh ada. Syukur saya bawa power bank juga gitu. Itulah untungnya sedia payung sebelum hujan ya. Nah. Masar kamu di mana saya nggak tahu nih sumpah. Saya nggak tahu. Masar zikir terus. Tadi itu apa? Tuyul. Bukan. Hewan buas. Temani saya ya. Yang ada di sini tolong temani saya karena saya sendirian. Karena apapun yang terjadi sama saya bukan ada yang tahu, cuman kalian yang tahu. Hati-hati Mas Roy, waspada, siap. Terima kasih ya. Saya dari tadi sudah hubungi dari HT, mana tahu ada yang di daerah sini ataupun siapa itu. Ternyata tidak ada yang nyambung satupun gitu. Makanya saya tuh, loh, ini saya bilang saya ini ada di mana ya Allah gitu. Kok saya nggak ketemu jalan keluarnya. Nggak ada yang bisa dihubungi kah? Yang nggak ada yang bisa dihubungi, ini saya cuma bisa live loh. Aneh. Nomor WhatsApp, nomor telepon, tidak ada yang bisa dihubungi sama sekali. Masuk, panggilannya itu masuk, tapi tidak ada yang berhasil. Saya pun bingung sendiri jadinya. Ini sebenarnya saya ini kenapa gitu? Ada apa yang terjadi gitu? Saya bingung juga. Kayak ini kayak ini jalan kecil bukan? Iya. Sebentar. Coba kalian yang di sini. Ini saya di hutan gini. Coba mah. Masih syukur saya nggak lari nih. Kalau ketemu hewan. Oke, ini kita masukkan dulu. Kita bangun tenda dulu. Kontak batin, saya sudah coba kontak batin, tetapi kayak serasa saya seperti ditahan gitu. Tapi kita bangun tenda dulu, baru kita coba usaha lagi. Dan kita coba cari tahu lagi ini di mana, dan kita akan buka titik koordinat kita di mana, nanti baru kita bisa kirimkan sinyal SOS, sinyal bantuan. Coba kita cari dulu ya. Kita bangun tenda dulu, setelah bangun tenda baru kita cari sinyal SOS. Di sini kita cari titik koordinat kita di mana. Bentar ya netizen ya. Temani saya di sini. Sebentar netizen ya. Temani saya di sini netizen. Saya kalau nggak ada kalian mah saya nggak ada yang bisa saya ajak ngobrol. Ya Allah.
Kok ada saja sih musibah. Tapi nggak apa lah, namanya juga ujian, namanya juga hidup, pasti ada aja ujiannya. Tapi kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat menjalaninya. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Kalau ngeluh terus hidup, kapan bisa maju? Kontak batin. Setelah ini kita akan kontak batin dan juga kita coba HT kita dengan yang sinyal SOS-nya, karena HT ini bisa sinyal SOS. Sabar ya. Temani saya netizen. Kalau saya nggak ada, kalian ada yang saya bisa ajak ngobrol nih. Aduh. Sebentar ya, kita pasang dulu. Setelah kita pasang baru nanti kita ngobrol lagi. Sebentar nanti ya. Tunggu. Astagfirullah. Malah vlog guys. Sabar netizen. Ini saya pasang dulu tendanya. Karena bahaya ya kalau nggak pakai tenda. Takutnya ada sesuatu. Yang tidak diinginkan. Oke, tendanya sudah kita pasang. Jadi kita tinggal dirikan aja sih. Oke, ini tendanya sudah terpasang dan kita akan mendirikan tenda ini. Intinya kita pasang dulu ya. Bentar, ini karena tenda-tenda lama ya, tenda sekolah dulu. Oke, nah bentuknya itu akan seperti ini. Kita pasang dulu. Jadi agak lelah juga ya masang sendiri. Kok daerah saya sendiri? Saya nggak tahu ini di mana. Kalau saya tahu mah saya pulang. Goblok banget saya tengah hutan gini. Ntar. Aduh. Allahu Akbar. Ya Allah. Berat banget ini tasnya. Bentar ya, kita pasang dulu tendanya. Oke, sebelah sini sudah. Allahu Akbar, kesangkut. Allahu Akbar, ada aja.
Oke, bentar. Kita pasang sebelah sini dulu. Oke. Bentaran netizen. Oke, ini sudah mulai terpasang. Ke Pulau Jawa naik pesawat lo, Master. Kakek nenek-nenek mau meninggal pun tahu ya kalau ke Jawa itu naik pesawat. Biar aja lah, mungkin mereka tidak mengerti. Mungkin ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang tidak mengerti. Makanya kalian yang belum ngerti coba yang belum paham coba tonton yang live tadi sore. Iya, masak naik odong-odong. Allah Akbar. Mereka itu mengerti sebab kamu tipu. Tipu gimana ya? Tolong. Coba ini saya HT dulu. Tadi saya sudah dapatkan nomor itunya. Coba. 12, 16, 7, 14, 16. Halo, masuk. Apakah ada seseorang di sini? Halo, apakah ada seseorang di sini? Halo, apakah ada seseorang di sini? Halo, apakah ada seorang di sini? Masuk, tolong. Kalau ada ganti. Ya, siapa ini? Pak, ini saya warga nih. Ini saya kalau boleh tahu ini saya di mana ya? Titik saya. Oh, keberadaan Anda ini titiknya di tempat di Brastagi nih. Paling ujung ini. Kalau nggak salah di mana tadi Pak? Di Brastagi, kalau nggak salah ya. Memang iya, tapi posisinya di hutan. Berarti kalau saya di tengah hutan di Brastagi. Enggak Pak, ini bisa nggak sebutkan titik koordinatnya? Saya ini soalnya saya warga di tengah hutan sendirian nih kan. Ini terus saya nggak tahu jalan keluar, ini gimana caranya Pak? Ya nanti ada yang datang tim kita. Tapi ya agak jauh sedikit lah.
perjalanan agak jauh. Itu suara gede-gede kan? Iya kan? Coba kita tanya. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Dengan tim Yanto lah, Yanto. Yan, gawat ini. Ini suara gede-gede netizen. Tapi Pak, ini saya memang benar di Brastagi ya? Memang benar di Brastagi, tapi Anda ini tersesat loh. Anda di titik loh, di titik paling ujung loh. Oke baik Pak, terima kasih Pak ya. Suara gede-gede. Sebaiknya kita matikan. Kita langsung pindah. Kita langsung dah. Anta samsun anta badrun anta nurul faqanuri anta samsun anta badrun anta nurul faqanuri anta iksirul waqali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Adil, keluar kau. Balik. Oh, siap. Lawan. Balik. Keluar kamu. Ayo, masuk. Allah. Sampian mulai. Allahu Akbar. Mulai sampian. Auzubillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Sampian ang tangain. Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat, ini kata orang gila, entah dukun kata jajan, tapi suka mengganggu katanya ini. Mulai sampian mulai. Diam lo. Allah. Allah. Keluar, kamu keluar. Allah.
Dia di dalam itu ya sahabat ya. Apakah pisang? Diam kamu, diam. Astagfirullahaladzim. Nih sahabatnya, ini kayaknya energinya lumayan kuat nih, lumayan kuat ini energinya, tapi kayak orang bodoh dia jarang mau ngomong ya. Ini harus kita tarik keluar nih ya, mau bagaimanapun. Ayo, salawat. Kita langsung hajar aja, jangan lama-lama. Allahu Akbar. Allah. Boleh guys, bobol. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Kayak banci itu orang, iya benar kayak banci. Ayo, bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Energinya kuat banget. Luar biasa nih sahabat ya. Kita tunggu aja dia keluar. Kalau nggak mau keluar juga. Kamera ke sana. Perhatikan jangan sampai dia keluar. Di pempit jangan masuk, bahaya. Di situ aja, situ aja. Jangan sampai dia keluar, karena nggak ada pintu keluar nih di situ. Ya, kita biarkan saja. Kita tunggu aja dia di dalam. Nah, sahabat, bantu doanya. Ayo. Allah. Wah, kuat betul. Sholawat. Sallu ala salam. Sholawat. Sallu alaihi. Allah ya Muhammad alaihi salam. Allahu Akbar. Dia masang dupa di situ, langsung masang dupa ya. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Luar biasa nih dukunnya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
tunggu sini. Besar. Kita tunggu aja. Jangan sampai lolos ya, jangan sampai lolos ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dapat. Nah, jangan sampai lari dari pintu. Biar netizen tahu siapa orang di dalam tuh ya. Ini orangnya kayaknya nggak pakai baju. Saya melihat seperti orang bisu ya. Dan kita mendapatkan ini dari dalam. Mendapat ini dari dalam ini banyak sekali nih. Ayo biar kuat kamu. Ayo. Keluar kamu. Situ aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi salawatnya. Sholawat Sallu alaihi salam Sholawat Sallu alaihi khairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimun habibana ya sayyidina. Allahu Akbar. Allah. Dah, bahaya. Dia nyerang pakai darah. Dia menyerang pakai darah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek. Di gambar dan suara saya jelas? Terdengar jelas atau tidak? Komennya coba netizen. Gambar dan suara saya jelas atau tidak netizen? Saya menunggu Dodi keluar. Jelas? Oke semua. Jelas Bunda, mantap. Aslinya bagus. Iya. Iya, tadi ada yang lari tidak pakai baju.
Saya mencurigai karena tadi yang lari itu keluar dari rumah yang dimana Dodi itu masuk rumah itu gitu. Dia lari tadi kan yang nggak pakai baju. Kira-kira itu tempat apa ya rumah itu di sana? Saya melihat rumah itu tadi, dia di sana, Dodi itu masuk. Dan yang tidak pakai baju itu, dia keluar dari rumah yang dimasuki Dodi tadi. Tapi apakah benar ini keberadaan Dodi yang sebenarnya? Karena kita masih memantau, memata-matai, mencari apa. Kalau kita menyelidiki itu jangan langsung. Kita tuh mau lebih yang pasti. Jadi saya ini masih mau mengamati. Dan apa yang dilakukan di dalam sana? Apa yang dilakukan di dalam sana? Kira-kira. Dan saya juga masalahnya ini belum tahu pasti, tapi namanya misi ya saya jalankan sih. Masih agak bingung juga netizen. Menurut yang kalian lihat di channel Mama Karyo kemarin itu, nama orang tuanya Mbak Tiara itu Bu Sumia. Itu bagaimana maksudnya? Saya taunya Mbak Tiara itu karena dulu menolak. Itu Mbak Tiaranya yang menolak atau orang tuanya gitu waktu pas Dodinya itu melamar? Coba komen netizen. Komennya. Saya masih menunggu Mas Dodi, memantau. Karena tadi Kang Mamas sudah menceritakan ciri-ciri Mas Dodi gitu, seperti apa. Jadi tadi saya mencurigai orang tuh seperti ciri-ciri Mas Dodi gitu, masuk ke sana. Tapi kok belum keluar sampai sekarang. Karena kita lanjut sama perjalanan yang tadi sore, sampai sekarang bisa di sini nungguin. Mencurigakan. Coba komennya netizen, ini saya baca. Tiara pun, oh yang menolak Mas Dodi itu Tiaranya, itu sebabnya bagaimana? Apa karena uang maharnya itu kurang atau tidak sesuai keinginan Mbak Tiara atau bagaimana? Coba komen. Saya ini belum tahu jelas nih menolaknya karena apa, materi kah atau orangnya jelek kah gitu. Karena dari ciri-ciri Mas Dodi ini orangnya itu gak ganteng-ganteng banget sih, tapi saya mendengar dari ciri-cirinya Mbak Tiara karena dia masih belum pengen nikah karena mau bantu orang tuanya. Oh berarti dia itu baik gitu menolaknya tidak karena materi ataupun tidak karena rupa ya, karena Mbak Tiaranya itu belum mau menikah, cuman dilamar atau apa secara paksa atau bagaimana kita nggak tahu. Kalian tahu nggak netizen? Karena dia ingin membantu orang tuanya dulu gitu. Jadi datang Mas Dodi ini mungkin tidak terima, sebagai alasannya seperti itu dia ditolak. Namanya manusia, kalau yang memang tidak bisa tersindir sedikit pun itu sangat menyakitkan hati. Itu ada seperti itu. Manusia ini berbagai macam ragam, tidak semuanya sama sifat ataupun perasaannya. Ada manusia yang tersentuh sedikit aja sudah padahal itu dia bercanda, cuman tidak tahu itu bercanda atau tidak. Maksud saya gini, sedikit terkena tapi dia tuh langsung menanggapi, itu baperan namanya ya. Jadi kalau termasuk Mas Dodi ini bisa dikatakan seperti itu, mudah tersentuh dan sakit hati. Kalau sakit hati itu obatnya apa kira-kira netizen? Lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Coba komen netizen. Yang pernah sakit gigi, yang pernah sakit hati, coba komen. Ayo komen sebanyak-banyaknya. Karena dilihat dari tipe ataupun tingkah laku Mas Dodi ini, karena cara penolakan Mbak Tiara kalian juga tahu itu sangat tidak tidak sama sekali menyinggung materi ataupun rupa. Cuman karena ini masih membantu orang tuanya, dia belum pengen menikah. Tapi si Mas Dodinya ini mengambil tindakan yang sangat wow, luar biasa gitu ya. Mungkin tipenya Mas Dodi ini itu adalah orang yang mudah sakit hati ataupun mudah tersentuh hatinya, ataupun mudah baperan gitu.
Mungkin karena dikala itu dia mau melamar Mbak Tiara, itu dia penuh perjuangan, mungkin seperti itu ya. Jadi sia-sia kalau kita melakukan sesuatu dan akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau keinginan kita, jadi sia-sia. Itu bisa jadi membuat semangat kita menjadi patah begitu saja. Benar nggak? Coba tadi yang komen ada nggak tuh, lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Mana komennya? Kalau sakit gigi otomatis sakit hati, Bunda. Apa iya? Pasti ada perbedaannya dong. Sakit gigi, Bun. Nah, sembari saya menunggu Mas Dodi itu ya, aku nggak keluar-keluar ya. Dua-duanya sakit, Bunda. Emang dua-duanya sakit, tapi lebih sakit mana? Lebih sakit ditinggal pas yang sayangnya gitu. Enggak ya? Gimana? Halo Mas Dodi, tindakan Mas Dodi ini memang sangat luar biasa. Maksud saya luar biasanya ini hal yang kalau dibilang sepele, tapi ya gimana ya, manusia itu kan pemikirannya beda, perasaannya, sikapnya beda. Jadi menurut Mas Dodi ini penolakan itu sangat teriris hatinya sehingga dia melakukan itu. Nah, pasti ini kita masih mendengar di sebelah pihak. Kalau kita mendengar dari Mas Dodi ini juga, mungkin kita akan mengerti semuanya. Kenapa dia melakukan sampai setega itu dengan Mbak Tiara ya. Tapi ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng ini nggak keluar-keluar ya. Ini yang saya curigai, Mas Dodi itu, ini feeling saya tuh Mas Dodi yang masuk di rumah sana itu. Ya, netizen. Karena saya mendapati ciri-ciri Mas Dodi ini dari Kang Mamat tadi bercerita ciri-cirinya Mas Dodi ini seperti ini. Tadi nggak dilihatkan fotonya. Mungkin nggak ada fotonya mungkin ya. Jadi Kang Mamat cuman masih tahu ciri-cirinya. Dan di sini saya mencurigai satu orang itu seperti apa yang dikatakan ciri-ciri dari Kang Mamat tadi. Dengan sama ciri-cirinya dengan Mas Dodi masuk ke dalam rumah itu. Jadi saya menunggu kalau dia keluar bisa kita langsung nanya. Tapi dari tadi saya lihat di rumah itu kok banyak sekali yang berangsuran datang. Kalau sudah masuk satu, keluar satu lagi. Udah masuk satu keluar, udah siap. Saya kira rumah itu tempat apa ya? Dan kita tidak bisa ujiannya netizen. Mungkin itu balai apa gitu untuk perkumpulan seseorang. Ada suara tok. Dengar nggak netizen? Tok. Tok. Tidak, bukan. Saya lama-lama kok jadi kayak detektif ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya misi. Harus kalau menyelidiki kayak detektif ya netizen. Sambil menunggu coba kita baca-baca komen. Dodi lagi nonton, tak mungkin keluar, udah tahu ditunggu. Bantu Mas Mawar, kenapa? Jelas Bunda Mawar, oke mantap. Slow Bunda, apa ini? Sekarang sudah di Jawa apa belum? Iya, ini saya sudah di Pulau Jawa. Dodi kalau caranya gitu bukan namanya cinta. Iya benar nih guys. Kalau kayak gitu, namanya kalau orang udah sakit hati tuh gimana ya? Pasti semua dilakukan agar membalas atau agar bisa setimpal apa yang dia rasain. Jadi dia tuh nggak ngerasain sendiri. Jadi sama-sama harus ngerasain. Itu namanya egois juga ya. Tidak hanya dia yang rasakan, yang pandangannya itu harus merasakan juga gitu. Jadi dia tidak mau sakit hati sendirian, tetapi bersama-sama. Dia tidak ingin jatuh sendirian,
tapi harus jatuh sama-sama gitu. Tapi kalau tindakannya Mas Dodi ini memang ngeri ya, ngeri gitu. Karena kesalahan penolakannya pun tidak fatal yang kalian tahu dari cerita orang tua Mbak Tiara itu Ibu Sum ya. Nah, kalau saya grebek ke rumah itu nggak mungkin. Saya kan di sini masih menyelidiki, jadi slow. Netizen juga slow ya netizen. Nah, kita sambil menunggu. Kalau ada yang keluar pun coba nanti kita tanya aja ya. Kita tetap stay menunggu di sini. Saya kok udah di Pulau Jawa gini kan, ada aja yang langsung berbeda gitu. Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Saya kira ada apa? Aduh, ini malam apa ya netizen? Apa itu? Bunda pulang kampung? Iya. Apa nih? Hati-hati bun. Iya, terima kasih. Kenapa dengan guru Mama Skari? Kenapa netizen? Coba cerita. Sekarang malam Selasa Bunda ya. Malam Selasa. Oh, ini malam Selasa ya. Aduh, saya nyapa aja baru tadi juga. Lama banget ya. Misalnya kalau kita itu perasaan cinta ataupun yang lain ya netizen. Kalau memang dia benar-benar cinta seperti Mas Dodi ini ke Mbak ya, pastinya dia tidak akan melukai kekasihnya gitu. Tapi ada beda tipe lagi, dia benar-benar mencintai, tapi kalau dia sekali disakit hatikan gitu ataupun dikecewakan, maka dia akan berbalik. Yang tadinya cinta sekali, sayang sekali, malah tega sekali. Ada yang tipe seperti itu, benar nggak? Kalian juga pernah ngalami nggak? Atau ada yang sama seperti itu tidak? Coba komen netizen. Coba komen netizen. Kenapa ini? Kaget saya. Lama sekali. Aduh, saya aus. Hei. Tapi tidak apa-apa. Nanti kok bentar. Pasti ada gerak-gerik di rumah itu. NTP hadir Bunda, selamat malam kembali. Berarti kalian ada yang seperti itu juga ya netizen? Bunda Mawar apa ini? Kasihan Master Wahyu disesatkan cetek geni di hutan. Allah, mereka pasti bisa melaluinya. Sekarang malam Selasa ya. Salam kembali Jakarta. Dodi tengok YouTube pun, tapi dia apa tahu YouTube Mama Skari ataupun YouTube SS lagi menguak kisah dia gitu. Dari mana tidak mungkin kan keluarga Bu Sum yang memberitahu, kan tidak mungkin gitu. Tahu dari mana dia YouTube Mama Skario itu menguak kisahnya gitu, atau dari saudara-saudara Mbak Tiara atau bagaimana ya. Tapi oh ya, YouTube kan sudah terkenal sih, tapi kan banyak sih yang namanya bingung saya netizen jawabnya. Kalau dia tahu
Kan kita neneknya tuh bertanya-tanya dulu sih, apa itu? Seperti ada sesuatu di tumpukannya. Apa ini? Oh, apa lagi? Oh. Allah, keluar dia. Itu dia. Itu dia, Master. Keluar dia dari tumpukan itu. Allah. Kenapa itu dia menangis, netizen? Michael habis bunuh masyarakat tadi. Sore ditusuk pakai bambu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Itu mobil. Itu mobil. Dia mundur. Master, ayo kita sembunyi. Sembunyi. Ayo sembunyi, Master. Mobil itu mengarah. Itu mengarahnya. Dia pergi. Atau jangan-jangan dia mengetahui si Master kembali yang tadi. Kok mencurigakan? Dia balik lagi nggak jadi ke rumah itu. Ada apa dengan rumah itu ya? Allah Akbar. La ilaha illallah. Coba komen netizen, apa yang kalian ketahui, coba komen, nanti saya baca. Mana tahu kalian mengetahui sesuatu. Itu Master, siapa itu Master yang berjalan? Nah, dia membawa apa itu? Nah, itu siapa dong? Kita lihat. Bismillah. Tanya Pak RT, saya aja nggak tahu Pak RT. Ini saya baru mendarat tadi di sini karena mengikuti netizen. Allah Akbar. La ilaha illallah. Tadi bapak itu keluar dari itu sih. Saya tadi bapak itu seperti membawa sesuatu. Dan mobil itu tadi berbalik, apa mereka janjian? Kira-kira netizen bagaimana menurut kalian? Itu dia lari. Dia tidak pakai sendal. Dia tidak pakai sendal. Lihat-lihat kemana dia perginya. Kenapa orang-orang di sini juga aneh ya? Tadi lari tidak pakai baju warna hitam semua, ini lari tidak pakai sendal. Mencurigakan. Master Wahyu tersesat. Wah, Master Wahyu tadi tersesat ya. Saya mau ini dulu lah, sembari saya nunggu, sembari saya ngecek. Oke netizen, nanti kita kembali lagi ya di Ratu Mawar Pantai Selatan selanjutnya. Jadi ini saya menunggu di sini, nanti saya melapor kepada Kang Mamat juga. Dan ini saya mau mengecek keadaan di sana juga. Oke, saya mau Rati Panum, selamat kembali. Dan nantinya ikuti terus channel PSS.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwaca. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadohi sifat kang koro. Nanging ojo nganti lali, diwaca terus sampai pitu bengi. Waktu sabar, iku wajib, biar bagus waktu. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu pati makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat Strobot. Mari belajar master bakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Dino menggimari gusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Kutui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso mergo ono proses, tetap semangat master bakter salah PSS. Sendang